Hujan turun deras di sudut kota Jakarta, mengguyur tubuh kurus seorang pemuda yang duduk diam di bawah atap bocor halte tua. Wajahnya pucat, bajunya kumal, dan kedua tangannya menggenggam erat sebuah kantong plastik lusuh yang berisi sepasang sandal jepit dan 3 batang jarum panjang dari kuningan tua. Namanya Rian. Orang-orang menyebutnya pengemis bisu, karena dia lebih sering diam, menunduk, dan menghindar dari dunia yang seakan tidak sudi memandang wajahnya. Padahal ia bukan bisu, hanya terlalu sering ditolak oleh dunia hingga suaranya lenyap dari hati. Setiap pagi ia menempati tempat yang sama, di depan rumah sakit swasta terbesar di Jakarta. Ia duduk di sana tanpa meminta apa-apa secara langsung, hanya berharap seseorang memberinya sisa nasi bungkus atau selembar ribuan. Namun bukan itu tujuannya berada di sana. Ia menunggu satu tanda, satu pertanda dari langit atau dari tubuh seseorang yang akan menjadi takdirnya. Sebab, sejak kecil ia diajari kakeknya, seorang tabib dari pedalaman, bahwa ketiga jarum pusaka yang diwarisinya hanya akan bekerja pada waktu dan orang yang tepat. Waktu itu langit begitu gelap, seakan ikut berduka atas penderitaan yang Rian simpan di dadanya. Orang-orang lalu lalang sambil memegangi payung, sesekali melirik jijik ke arah pemuda yang duduk di genangan air. Salah satu petugas keamanan rumah sakit sempat mengusirnya dengan keras, namun Rian hanya menunduk dan berpindah sedikit tanpa membantah. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa ia tidak sedang meminta-minta, ia sedang menunggu takdir. Tak ada satupun yang tahu bahwa Rian pernah hampir menjadi dokter. Ia masuk sekolah kedokteran dengan beasiswa penuh karena kecerdasannya. Namun saat ibunya meninggal karena ditolak rumah sakit lantaran tak punya biaya, ia membakar ijazahnya dan menghilang dari sistem. Ia memilih mempelajari kembali ilmu penyembuhan kakeknya yang dianggap kuno dan tak masuk akal oleh dunia medis. Ia percaya, masih ada keajaiban di luar protokol dan teori. Malam itu, saat hujan mulai reda, Rian melihat seorang perempuan cantik keluar dari pintu belakang rumah sakit. Perempuan itu menangis terseduh, wajahnya penuh luka kelelahan, dan langkahnya limbung. Ada aura gelap di tubuhnya, pancaran energi sedih yang hanya bisa dilihat oleh orang yang paham ilmu napas kehidupan. Rian menatapnya lekat-lekat, detak jantungnya melambat. Ini tanda yang ia tunggu. Rian berdiri perlahan, melangkah mendekat sambil membawa kantong plastiknya. Sang perempuan terkejut, mundur 2 langkah, mengira dia akan meminta uang. Tapi sebelum berkata apa-apa, Rian membuka mulutnya, pertama kalinya setelah berbulan-bulan. "Ayahmu belum waktunya mati," ucapnya pelan, suara serak seperti pasir. "Tapi waktunya sangat sempit. Aku bisa bantu." Nadia, anak CEO Surya Pratama, menatap Rian dengan mata membesar. Ia hampir tertawa getir, mengira pemuda ini orang gila. Namun entah mengapa, ada sesuatu dalam mata Rian, tatapan yang dalam, bukan tatapan pengemis biasa. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Nadia berdiri. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam diam. Lalu Rian melanjutkan, "Tapi aku butuh 3 menit, dan hanya aku yang boleh menyentuh tubuhnya." Langit menggelegar pelan di kejauhan. Hujan mulai turun rintik lagi. Di antara gemuruh dan isak tangis, 2 jiwa yang terpuruk saling menatap, dan di sanalah, roda takdir mulai berputar. Nadia akhirnya membawa Rian masuk melalui lorong belakang rumah sakit, menyelinap diam-diam tanpa sepengetahuan perawat dan dokter. Ia sendiri heran dengan keberaniannya. Seumur hidup, ia tak pernah mempercayai hal-hal supranatural, tapi tatapan mata Rian seakan menembus dinding logika. Mereka menaiki lift menuju lantai paling atas, menuju ruang VIP di mana sang ayah, Surya Pratama, terbaring koma. Selama 3 tahun penuh, sunyi, dingin, nyaris seperti mayat hidup. Kamar itu terang dan steril. Mesin-mesin medis berdenting pelan, menandai bahwa Surya masih bertahan dengan bantuan alat. Wajahnya tirus, tubuhnya kurus dan lemah, jauh dari sosok kuat yang dulu memimpin rapat-rapat besar, mengguncang pasar saham, dan membangun perusahaan dari nol. Di sisi ranjang, ada foto keluarga, Surya, Nadia, dan almarhum istrinya, foto yang sudah berdebu, tak tersentuh siapapun selama bertahun-tahun. "Waktu kita hanya 3 menit, bisik Rian lirih, meletakkan kantong plastiknya di atas meja. Ia mengambil satu persatu jarum pusaka yang berkilau keemasan meski tanpa cahaya. Tangan Nadia gemetar, ingin menghentikan semua ini, tapi bibirnya tak mampu berkata-kata. Ada sesuatu dalam udara, getaran halus yang menggetarkan batinnya. Ia menutup mata dan mengangguk perlahan.
Rian mulai menekan titik pertama di dada Surya, tepat di bawah tulang dada. Jarum itu masuk begitu dalam tanpa darah keluar, seolah tubuh Surya memang telah menantikan sentuhan itu. Lalu titik kedua, di pangkal leher, dan titik ketiga, di pelipis kiri. Setiap tusukan disertai bisikan dalam bahasa asing yang sudah punah, bahasa warisan dari pegunungan tempat kakeknya dulu bermeditasi selama 20 tahun. Beberapa detik berlalu dalam hening yang mencekam. Mesin monitor tetap berdetak monoton. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Jari kelingking Surya bergerak perlahan. Matanya berkedut, dan dalam satu tarikan napas panjang, yang terdengar seperti desir angin dari masa lalu, Surya membuka matanya. Pelan, terang, hidup, Nadia menjerit kecil, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia memeluk ayahnya tanpa percaya, sementara para perawat yang mendengar bunyi monitor abnormal masuk dengan panik, hanya untuk menemukan seorang pasien koma yang kini terbangun, dan seorang pengemis kumal yang berdiri tenang di sisi tempat tidur. "Kau siapa?" tanya salah satu dokter dengan nada curiga. Rian hanya tersenyum, membungkuk hormat pada Surya dan Nadia, lalu berjalan keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Di tangannya, jarum pusaka telah disimpan kembali dalam kantong plastiknya yang compang camping. Langkah Rian menyusuri lorong rumah sakit terasa seperti langkah seseorang yang baru saja menyelesaikan misi surgawi. Hujan di luar telah reda, tapi badai dalam hidup mereka baru saja akan dimulai. Sudah 3 hari berlalu sejak Surya Pratama membuka matanya dari tidur panjangnya. Seluruh media nasional heboh, memuat berita mukjizat seorang CEO bangun dari koma setelah 3 tahun. Rumah sakit mendadak dipenuhi wartawan dan spekulasi liar. Para dokter senior berdebat sengit soal kemungkinan medis, ada yang menyebut terapi baru, ada pula yang menuduh rekayasa. Tapi satu nama yang tidak disebut dalam berita manapun, Rian. Di dalam ruang perawatan, Surya kini bisa duduk dan bicara pelan. Tubuhnya memang masih lemah, tapi kesadarannya sangat jernih. Yang pertama kali ia minta setelah tersadar bukan makanan, bukan ponsel, bukan laptop perusahaan, tapi pria muda kurus yang menyentuh titik-titik tubuhnya dan membuatnya kembali dari ambang kematian. "Siapa dia? Di mana dia?" tanya Surya dengan suara berat. Nadia terdiam. Ia sendiri tak tahu harus menyebut Rian sebagai apa. Nadia menghabiskan 2 hari mencari Rian, bertanya ke satpam, perawat, bahkan ke para gelandangan di sekitar rumah sakit. Tak seorang pun tahu. Rian seperti lenyap di telan bumi. Tapi sore itu, saat langit menggantung mendung, ia melihat sesosok tubuh familiar duduk di balik tiang jalan, mengenakan jaket lusuh dan menatap jalanan kosong. Rian, seperti biasa, hanya diam. Namun kali ini, ia lebih kurus dan wajahnya tampak lebih letih dari sebelumnya, seolah menyembuhkan seseorang justru menguras separuh jiwanya sendiri. "Ayah ingin bertemu," ucap Nadia lembut, berjongkok di hadapannya. Rian tidak menjawab. Ia menunduk, mengelus jarum-jarum pusaka yang dibungkus kain lusuh. Dia ingin berterima kasih, dan tahu siapa yang telah menghidupkannya kembali. Rian perlahan menoleh. Tatapannya tenang, namun matanya menyimpan beban panjang, kesepian, kehilangan, dan kebenaran yang terlalu berat untuk diungkapkan. Beberapa jam kemudian, Rian berdiri di depan ruangan tempat Surya terbaring. Ruangan itu kini tampak lebih hangat, penuh bunga dan cahaya. Surya menatap Rian begitu lama seolah mencari potongan mimpi yang masih tertinggal. "Kau, yang menolongku?" tanya Surya pelan. Rian hanya mengangguk, lalu menunduk dalam-dalam, memberi hormat seperti anak desa kepada orang tua. "Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku tahu, aku kembali karena kau." Suara Surya serak dan jujur. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Rian yang dingin dan keras karena hidup di jalanan. "Apa yang bisa kulakukan untuk membalas semua ini?" tanya Surya. Rian membuka mulutnya untuk menjawab, namun yang keluar hanya satu kalimat, "Aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin dunia tahu, bahwa yang kecil pun bisa punya kekuatan untuk menyelamatkan yang besar." Mata Surya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang keras dan penuh angka, ia merasa takluk pada sesuatu yang tak bisa dihitung, ketulusan. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku akan memberi lebih dari sekadar uang. Aku akan memberimu kesempatan, tempat dalam hidup ini yang layak." Di sudut ruangan itu, dua dunia yang dulu tak mungkin bersentuhan kini bersatu, dunia pengemis dan dunia konglomerat. Takdir telah mempertemukan mereka,
dan percikan kecil dari mukjizat mulai menyalakan nyala perubahan yang akan mengguncang banyak kehidupan. Sejak pertemuan itu, hidup Ryan berubah drastis. Surya, dengan segala kekayaannya, menawarkan Ryan segala yang bisa membuat hidupnya nyaman, rumah mewah, mobil, bahkan saham perusahaan yang nilainya sudah puluhan miliar. Namun Ryan menolak semuanya. Ia tidak membutuhkan uang, dan ia tahu betul bahwa harta duniawi bukanlah kunci kebahagiaannya. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk hidup lebih baik, lebih bermakna. Surya tak habis pikir, bagaimana mungkin seseorang yang telah membantunya bangun dari koma begitu saja menolak semua pemberian yang bisa mengubah hidupnya. Surya kemudian menawarkan sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang bisa membuka pintu bagi kehidupan Ryan yang lebih besar, kesempatan untuk bekerja di perusahaan miliknya sebagai konsultan kesehatan, untuk mengembangkan terapi alternatif yang ia pelajari dari kakeknya. Ryan, meski dengan hati ragu, akhirnya menerima tawaran itu. Hari pertama di kantor baru, Ryan merasa seperti ikan yang terlempar ke laut lepas. Ruangan kaca, para eksekutif berbicara dengan bahasa yang jauh dari kenyamanannya, bahasa uang dan angka, bukan bahasa hati dan kemanusiaan. Namun disitulah takdirnya menuntun. Di depan komputer, dengan tatapan kosong, Ryan mendengarkan para direktur berbicara tentang pengembangan produk kesehatan dan inovasi terbaru dalam terapi. Ia tahu ada sesuatu yang hilang di tengah semua ini, penyembuhan bukan hanya tentang obat, tetapi juga tentang energi kehidupan yang mengalir di dalam tubuh manusia. Pagi itu, di ruang rapat yang penuh tekanan, Ryan berdiri dengan tenang. Tanpa perasaan takut atau ragu, ia membuka mulut dan berkata, "Apa yang kalian bicarakan bukanlah solusi. Kalian berbicara tentang obat dan teknologi, tapi kalian lupa satu hal, kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa. Kita harus mengembalikan keseimbangan itu, dengan cara yang lebih alami dan lebih mendalam." Suasana seketika hening, semua mata tertuju pada Ryan, ada rasa heran, bahkan sedikit curiga, tapi Surya, yang duduk di ujung meja, hanya tersenyum tipis. Ia tahu, Ryan baru saja mulai menyentuh inti dari masalah yang lebih besar. Surya kemudian memutuskan untuk memberi Ryan kesempatan lebih besar, mengajaknya bekerja sama untuk memulai proyek besar yang berfokus pada terapi holistik. Ryan pun mulai menyarankan penggunaan akupuntur, meditasi, dan teknik penyembuhan lainnya yang pernah diajarkan oleh kakeknya. Meskipun beberapa direktur skeptis, hasil pertama dari terapi ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga mental dan emosional. 1 bulan berlalu, dan proyek Ryan mulai dikenal luas. Tak hanya di dalam perusahaan, tapi juga di kalangan para pengusaha besar dan bahkan masyarakat. Nama Ryan mulai muncul di berbagai acara kesehatan, dan meskipun ia tetap dengan penampilannya yang sederhana, orang-orang mulai mengenalnya sebagai penyembuh tanpa batas. Dunia yang dulu ia tinggalkan kini menuntutnya kembali, dan takdirnya semakin jelas, dia harus menjadi lebih dari sekadar pengemis. Namun, di tengah kesuksesannya, Ryan merasa sebuah kekosongan yang mendalam. Ia mulai merasa bahwa semua kemajuan yang ia raih hanyalah langkah kecil menuju tujuan yang lebih besar. Ia bukan hanya ingin menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan hati orang-orang yang terperangkap dalam belenggu dunia yang dangkal. Ia ingin memberi dunia sesuatu yang lebih dari sekadar solusi sementara, sesuatu yang bisa membawa kedamaian sejati. Kehidupan Ryan kini berjalan di dua dunia yang sangat berbeda, dunia kemewahan dan dunia yang sederhana, dunia yang penuh harapan dan dunia yang penuh keputusasaan. Dan dalam keduanya, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah melupakan asal-usulnya. Dan dengan setiap jarum yang ia tusukkan, ia semakin menyadari bahwa ia bukan hanya seorang pengemis yang menjadi kaya raya. Ia adalah seorang penyembuh yang membawa harapan bagi mereka yang tak terhitung jumlahnya. 2 bulan berlalu sejak Ryan pertama kali masuk ke dalam dunia bisnis dan kesehatan elit. Kehidupannya kini jauh dari jalanan dan halte reyot tempat ia biasa duduk mengemis. Ia tinggal di rumah sederhana pemberian Surya, lengkap dengan taman kecil yang ia isi dengan tanaman herbal dan altar kecil peninggalan kakeknya. Namun di balik perubahan itu, ada rasa canggung yang tak kunjung sirna, seolah ia belum pantas berjalan di lantai marmer kantor megah atau makan bersama para direktur dengan jas rapi. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Ryan selalu menatap 3 jarum pusaka yang kini ia simpan dalam kotak kayu ukiran tua. Ia tahu hidupnya tidak berubah karena keberuntungan,
melainkan karena ketulusan hati dan ilmu yang diwariskan dengan pengorbanan. Tapi di dunia ini, semakin tinggi ia naik, semakin banyak mata yang memandangnya bukan sebagai penyembuh, melainkan sebagai ancaman. Para direktur senior mulai gelisah. Mereka tidak suka melihat seorang bekas pengemis duduk sejajar dalam rapat penting, bahkan memberi arahan pada tim pengembangan produk. Beberapa dari mereka diam-diam mencibir, menyebut Ryan sebagai boneka surya yang hanya hidup karena simpati dan rasa hutang budi. Tapi yang mereka tidak tahu, Ryan mendengar semuanya dan diam. Surya, yang kini pulih hampir sepenuhnya, tetap mendukung Ryan. "Kau bukan cuma menyelamatkanku dari koma," katanya suatu malam saat makan malam bersama Nadia dan Ryan, "tapi juga menyelamatkan hidupku dari kehampaan. Selama ini aku pikir uang bisa membeli segalanya, tapi ternyata yang paling berharga justru datang dari yang tak ternilai." Kata-kata itu menusuk hati Ryan. Ia menunduk, menahan air mata. Bukan karena terharu, tapi karena sadar, semua ini belum selesai. Ketenaran Ryan semakin melebar. Ia diundang ke berbagai seminar, televisi, dan bahkan menerima undangan dari Menteri Kesehatan untuk berdiskusi tentang pengobatan alternatif di pelosok negeri. Tapi di balik semua itu, ada rasa kehilangan yang tumbuh dalam dirinya. Ia rindu duduk di bawah hujan, rindu suara deru mobil dan langkah kaki orang yang acuh. Dunia mewah ini seakan membunuh sisi terdalam dari dirinya yang dulu hidup dari keheningan dan intuisi. Suatu malam, Ryan diam-diam kembali ke tempat lamanya di dekat halte tua. Ia duduk di sana selama berjam-jam, mengenakan jaket lusuh dan membawa plastik lama yang dulu selalu menemaninya. Seorang anak kecil menghampirinya, menawarkan roti sobek. Ryan tersenyum, menolak dengan halus, dan justru memberikan uang padanya. "Jangan berhenti bermimpi," katanya, sambil mengelus kepala bocah itu. Ia sadar, meski hidupnya telah berubah, tapi jiwanya masih tetap milik mereka yang tersisih. Namun perubahan nasib selalu datang dengan ujian. Keesokan harinya, ketika Ryan kembali ke kantor, sebuah kejutan telah menunggunya. Direktur Utama Bidang Keuangan, Gilang, menghadapinya dengan wajah datar dan segudang tuduhan. "Kami menerima laporan bahwa kamu menggunakan metode ilegal yang belum disertifikasi dalam terapi perusahaan. Ini bisa berbahaya bagi reputasi dan hukum," ucap Gilang. Ryan menatapnya dalam diam. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menapakkan kaki di perusahaan itu, Ryan merasa dunia yang menyambutnya dengan senyum kini mulai memperlihatkan taringnya. Ia hanya bisa menggenggam kotak kayu kecil berisi 3 jarum pusaka, dan bersiap untuk bertarung. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kepercayaan pada kebenaran yang ia bawa. Hari itu menjadi titik balik yang tidak pernah dibayangkan Ryan. Ia duduk di ruang rapat kaca dengan pandangan tenang, sementara Gilang mempresentasikan bukti-bukti bahwa terapi Ryan dianggap berbahaya dan tidak memiliki dasar ilmiah. Beberapa direktur yang dulu tersenyum padanya kini menunjukkan wajah berbeda, dingin, curiga, dan menilai. Dunia baru yang dulu seolah menerima Ryan, kini menjelma jadi medan penghakiman. Ryan tahu ini bukan soal prosedur medis. Ini soal kekuasaan, dan ketakutan akan perubahan. Gilang menuduh bahwa terapi akupuntur yang Ryan perkenalkan mengandung unsur pseudoscience yang bisa menjerumuskan perusahaan ke dalam tuntutan hukum. "Kita ini korporasi, bukan pengobatan alternatif jalanan," katanya dengan sinis, matanya menatap Ryan seperti sampah. Ryan diam. Ia tak membela diri, tak berteriak, tak membantah. Ia hanya membuka kotak kayu kecilnya, meletakkannya di atas meja rapat yang mahal itu. Di dalamnya, 3 jarum pusaka bersinar lemah di bawah cahaya lampu, tanda bahwa kebenaran tak selalu bersuara lantang. Di sisi lain ruangan, Surya hanya memperhatikan dalam diam. Tubuhnya yang masih dalam masa pemulihan tampak gelisah. Ia tahu betul siapa yang telah menyelamatkannya, namun sebagai pimpinan tertinggi perusahaan, ia juga harus mempertimbangkan opini publik dan tekanan internal. "Ryan," ucapnya pelan, "mungkin untuk sementara waktu, kau harus mundur dari proyek utama ini. Bukan karena kau salah, tapi karena kita belum siap menghadapi dunia yang terlalu cepat berubah." Kalimat itu menghantam hati Ryan lebih keras dari tamparan. Ia menunduk dalam-dalam. Dunia baru ini ternyata bukan miliknya. Dunia ini hanya menerima orang-orang yang patuh pada aturan lama, bukan mereka yang membawa kebenaran dari jalanan. Dengan langkah perlahan, Ryan bangkit, menutup kotaknya, dan berkata, "Saya tak butuh panggung.
Saya hanya ingin menyembuhkan. Kalau perusahaan ini takut pada kebaikan, maka mungkin saya salah tempat. Setelah keluar dari gedung tinggi itu, Ryan berjalan tanpa arah. Ia kembali ke jalanan, menyusuri trotoar yang pernah jadi tempat tinggalnya. Tapi kini, ia melihat dunia dengan mata berbeda. Ia bukan lagi Ryan si pengemis. Ia adalah seseorang yang telah menyentuh hidup ribuan orang, dan satu langkah pun yang ia buat hari ini, bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar esok hari. 2 minggu kemudian, sebuah bangunan kecil berdiri di pinggir kota, sebuah klinik gratis yang dinamai Titik Kehidupan. Di sanalah Ryan mulai menyambut pasien-pasien dari kalangan bawah, ibu rumah tangga, buruh, anak-anak jalanan, hingga lansia yang tak sanggup berobat. Ia kembali menusuk titik-titik kehidupan dengan ketiga jarumnya, satu demi satu, bukan untuk kekayaan atau pengakuan, tapi untuk menghidupkan harapan. Media mulai memperhatikan lagi. Penyembuh misterius bangun klinik gratis untuk rakyat jelata, begitu salah satu headline harian besar. Sementara itu, perusahaan Surya mulai goyah. Proyek terapi yang digantikan tim medis konvensional tak menghasilkan dampak seperti saat dipegang Ryan. Bahkan beberapa investor mulai mempertanyakan keputusan manajemen yang memecat orang yang justru membuat reputasi perusahaan mendunia. Di balik semua sorotan dan pujian, Ryan tetap tenang. Ia hanya ingin terus menyentuh kehidupan dengan cara yang ia pahami. Dunia baru telah menolaknya, tapi ia menciptakan dunianya sendiri. Dunia yang tak dibangun di atas kekuasaan, tapi atas kasih dan keikhlasan. Di saat klinik kecil milik Ryan, Titik Kehidupan, semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat bawah yang tak mampu berobat, badai diam-diam sedang mengumpulkan awannya di tempat lain. Gilang, sang direktur keuangan yang pernah mempermalukan Ryan di rapat perusahaan, tidak bisa menahan rasa geramnya. Popularitas Ryan malah makin menggema di luar. Banyak media membandingkan efektivitas klinik Ryan dengan layanan kesehatan mahal milik perusahaan. Dan yang paling menyakitkan bagi Gilang, beberapa investor utama mulai mendatangi klinik Ryan diam-diam untuk meminta terapi. Orang itu cuma bekas pengemis, geram Gilang dalam ruangannya yang dingin. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dalam pikirannya, Ryan tidak layak berada di puncak, apalagi menjadi simbol harapan dan kemanusiaan. Maka ia pun mulai menyusun rencana busuk. Ia menghubungi wartawan bayaran dan menyebarkan isu bahwa klinik Titik Kehidupan menggunakan jarum terlarang dan belum bersertifikasi medis. Tujuannya jelas, membunuh karakter Ryan di mata publik. Hari berikutnya, polisi dan petugas kesehatan datang mengejutkan. Klinik kecil itu digeledah, pasien-pasien panik, dan Ryan hanya berdiri tenang saat petugas menyita jarum-jarum kuningan miliknya. Kami menerima laporan penggunaan alat pengobatan ilegal, ucap salah satu petugas. Ryan tidak membantah, ia hanya berkata, jika niat saya menyembuhkan dianggap kejahatan, maka hukumlah saya. Tapi jangan ganggu orang-orang ini. Mereka hanya ingin sehat. Kata-kata itu terekam oleh kamera wartawan yang ikut menyusup dalam operasi tersebut, dan viral keesokan harinya. Klinik Ryan ditutup sementara. Banyak orang bersedih, menangis di depan pintu gerbang klinik. Seorang nenek tua bahkan bersujud di trotoar, memohon agar klinik dibuka kembali karena pengobatan Ryan lah yang menyelamatkan nyawanya dari stroke ringan. Di sisi lain, Gilang tersenyum puas di balik meja kantornya. Tapi ia tidak tahu, badai balasan sedang tumbuh dalam diam. Surya Pratama, yang mendengar kabar penutupan klinik Ryan, murka besar. Ia segera memanggil tim investigasi internal dan menelusuri siapa dalang di balik laporan tersebut. Dan begitu namanya muncul di atas berkas laporan, Surya menatap tajam ke arah Gilang dalam pertemuan Dewan Direksi. Kau tidak hanya menghancurkan nama seseorang yang menyelamatkanku, tapi juga menghancurkan nurani perusahaan ini, ujar Surya dengan suara dingin yang membuat seluruh ruangan membeku. Di luar, masyarakat mulai bergerak. Tagar-tagar buka klinik Ryan trending di media sosial. Para mantan pasien membuat testimoni video yang menggugah hati. Para relawan berdatangan, membawa dukungan dalam bentuk apapun. Nama Ryan justru makin harum. Bukan sebagai pengusaha atau tokoh kaya, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang kejam terhadap kaum kecil. Di tengah semuanya, Ryan tetap memilih diam. Ia kembali ke trotoar tempat ia dulu biasa mengemis. Di sana, ia duduk dalam hening, di bawah hujan yang mulai turun rintik-rintik. Ia menunggu, bukan keadilan dari manusia, tapi panggilan dari kehidupan itu sendiri, karena ia percaya,
siapa yang benar akan selalu kembali berdiri, meski jatuh berkali-kali. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Jalanan lengang, dan Ryan masih duduk di bawah halte tua tempat segalanya bermula. Jaket lusuh yang dulu menempel di tubuhnya kini kembali dikenakan, seakan waktu sengaja memutar dirinya kembali ke awal. Tapi kali ini, ia bukan pengemis yang menunggu roti sisa. Ia adalah seseorang yang telah menyentuh ribuan hati, namun kini kembali sendiri, disingkirkan oleh sistem yang tak pernah benar-benar menerima ketulusan tanpa gelar. Di saat yang sama, di rumahnya yang megah, Surya tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang rapat bersama para investor. Tubuhnya kejang, dan matanya membelalak seperti dulu sebelum ia koma 3 tahun lalu. Para dokter segera membawanya ke rumah sakit, namun hasilnya mengejutkan, komanya kambuh, kali ini lebih parah. Para dokter panik, teknologi tak mampu menghentikan penurunan drastis kesadarannya. Dalam waktu 48 jam, otaknya bisa mati total. Nadia hanya bisa menangis di samping ranjang ayahnya. Dalam kepanikannya, ia langsung menyuruh sopirnya mencari Ryan, dimanapun dia berada. Malam itu, petugas keamanan menemukan Ryan masih duduk di halte, tubuhnya kuyup oleh hujan. "Pak Surya, koma lagi, kami butuh Anda, sekarang," ucap sopir itu dengan napas tersengal. Ryan tak menjawab, ia hanya berdiri pelan, membuka kantong plastik lusuh, dan mengambil satu jarum terakhir, jarum ketiga yang belum pernah ia gunakan sejak penyembuhan pertama. Di rumah sakit, Ryan berdiri di sisi ranjang Surya. Dokter-dokter memprotes kehadirannya, menyebutnya sebagai ancaman. Namun Nadia berdiri di depan Ryan dan berteriak, "Kalau kalian bisa menyelamatkan ayahku, silakan. Tapi kalau tidak, biarkan dia melakukannya." Suasana mendadak sunyi, semua langkah mundur, waktu seakan berhenti. Dan Ryan meletakkan kedua tangannya di dada Surya, menarik napas panjang, lalu menusukkan jarum terakhir ke titik yang tidak pernah dia pakai sebelumnya, titik roh kehidupan di atas ubun-ubun. Tubuh Surya menggigil, monitor berdenting keras, semua alat medis berkedip tak menentu. Lalu, tiba-tiba, garis detak jantung yang hampir datar berdenyut kuat. Napas Surya kembali, lalu matanya terbuka perlahan, lebih jernih dari sebelumnya. Air mata Nadia pecah seperti bendungan jebol. Ia memeluk ayahnya sambil berteriak, "Papa hidup, Papa kembali." Wartawan, dokter, bahkan para pejabat yang hadir terdiam tak percaya. Jarum yang dianggap kuno itu baru saja menaklukkan ketakutan modern. Dan tepat di momen itu, Gilang, yang diam-diam datang ke rumah sakit, jatuh berlutut, wajahnya penuh rasa malu. Dunia melihat kebenaran, dan kali ini, dunia tak bisa menolaknya. Esok harinya, bukan hanya klinik titik kehidupan yang dibuka kembali, tapi pemerintah mengundang Ryan ke istana untuk membicarakan kerjasama pengobatan rakyat berbasis tradisi. Nama Ryan bergema, bukan sebagai penyembuh jalanan, tapi sebagai pelita di tengah dunia yang hampir kehilangan harapan. Dan jarum terakhir yang ia gunakan malam itu, ia simpan dalam tabung kaca, dengan satu kata tertulis di bawahnya, keyakinan. Berita tentang kesembuhan kedua Surya Pratama menyebar lebih cepat dari badai. Namun kali ini, dunia tidak bisa lagi menyembunyikan siapa penyebab mukjizat itu. Foto-foto Ryan saat menusukkan jarum terakhir tersebar luas, disertai video pasien-pasien lamanya yang menyatakan bagaimana tangan pemuda itu menyelamatkan hidup mereka. Tak ada lagi yang menyebutnya pengemis. Ia kini dijuluki tabib tanpa mahkota, dan masyarakat menyebutnya sebagai harapan terakhir di tengah krisis kesehatan yang tak bisa dijangkau rakyat miskin. Presiden langsung memerintahkan tim medis kepresidenan untuk bertemu Ryan. Dalam sebuah upacara tertutup di Istana Negara, Ryan diminta menjadi penasihat nasional dalam pengembangan pengobatan tradisional dan terapi holistik. Banyak pihak menentang, menyebut langkah itu berbahaya dan tak ilmiah. Tapi suara rakyat terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka tidak lagi peduli gelar atau ijazah, yang mereka lihat hanyalah seseorang yang menyentuh luka tanpa obat, dan menyembuhkan tanpa syarat. Namun di balik semua pujian, Ryan tetap menjadi dirinya yang dulu. Ia menolak tinggal di rumah mewah yang disediakan negara. Ia memilih tinggal di pondok kayu kecil di pinggir kliniknya, tempat ia bisa tetap mendengar suara rakyat kecil, menangkap rintihan yang sering tak terdengar oleh para pejabat. Setiap hari, antrean makin panjang. Para pasien datang dari berbagai penjuru negeri, dari anak petani di Nusa Tenggara hingga mantan jenderal dari Jawa Timur. Surya Pratama, yang kini pulih total, memutuskan mundur dari dunia bisnis.
Ia menyerahkan sebagian besar sahamnya untuk mendanai pusat-pusat kesehatan gratis yang dikelola oleh Ryan. "Kau telah menyelamatkanku 2 kali," ucap Surya dalam satu wawancara TV nasional. "Kini aku ingin menyelamatkan jutaan orang dengan cara yang kau tunjukkan padaku." Publik tersentuh. Banyak taipan lain mengikuti langkah Surya. Klinik-klinik titik kehidupan mulai berdiri di kota-kota besar. Sementara itu, Gilang, sang mantan direktur yang dulu menjatuhkan Ryan, ditangkap karena terbukti menyuap media dan memanipulasi laporan kesehatan. Saat digiring keluar dari ruang pengadilan, wajahnya tertunduk. Tak ada dendam di wajah Ryan ketika kabar itu sampai ke telinganya. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Setiap orang akan menghadapi jarumnya sendiri, entah itu jarum pengobatan, atau jarum keadilan." Puncaknya terjadi ketika seorang anak kecil dari Kalimantan, yang sudah divonis lumpuh total, bisa berjalan kembali setelah 3 bulan terapi dengan Ryan. Video itu viral, dan membuat dunia luar akhirnya membuka mata. Tim medis dari Jepang, Jerman, dan Amerika datang ingin belajar langsung dari Ryan. Ia menyambut mereka tanpa sikap sombong, hanya berkata, "Ilmu ini bukan milik saya. Ini milik alam, saya hanya penjaganya." Hari demi hari, Ryan makin dikenal bukan hanya sebagai penyembuh, tapi sebagai simbol kebangkitan jiwa bangsa. Ia membuktikan bahwa perubahan besar bisa lahir dari seseorang yang dulu dipandang hina. Bahwa keajaiban bukan hanya ada di laboratorium, tapi juga di dalam hati yang ikhlas dan tangan yang bersedia menyentuh luka tanpa rasa jijik. Namun, di balik semua gemilang itu, Ryan mulai merasakan sesuatu yang lain di dalam tubuhnya. Setiap kali ia menggunakan jarum-jarum pusaka itu, tubuhnya mulai melemah sedikit demi sedikit, seolah energi kehidupannya terkuras perlahan. Tapi ia tak peduli. Baginya, hidup bukan tentang panjang umur, tapi tentang berapa banyak luka yang bisa disembuhkan sebelum waktunya habis. Hari itu langit Jakarta cerah, tetapi angin bertiup sejuk, seakan alam sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar akan berakhir. Di halaman Istana Negara, puluhan kamera wartawan menyorot satu sosok yang berjalan pelan dengan langkah tenang, Ryan. Namun kali ini ia tidak mengenakan pakaian mewah, tidak berjas atau berdasi. Ia tetap sederhana, kemeja putih bersih, celana panjang abu-abu kusam, dan di tangannya kotak kayu kecil yang telah menemaninya sepanjang perjalanan hidup. Hari itu, negara menganugerahinya gelar kehormatan, pahlawan kemanusiaan. Namun di balik wajah tenangnya, tubuh Ryan sudah jauh melemah. Tiap kali ia menggunakan jarum pusaka, tubuhnya kehilangan sebagian kekuatan hidup. Ia tahu itu sejak menyembuhkan anak Kalimantan. Tapi ia merahasiakannya dari semua orang, bahkan dari Surya dan Nadia. Baginya, tugas seorang penyembuh adalah memberi, bahkan jika itu artinya menyerahkan hidupnya perlahan-lahan. Usai menerima penghargaan, Ryan tidak tinggal untuk perayaan. Ia kembali ke klinik titik kehidupan yang pertama, di pinggir kota, tempat semuanya bermula. Malam itu, ia mengobati seorang ibu tua dari kampung, bocah yang demam tinggi, dan seorang mantan tukang becak yang baru saja kena stroke. Ia bekerja sampai larut malam, tangannya gemetar, napasnya berat, namun senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Ketika semua pasien sudah tertidur, Ryan duduk sendirian di ruang terapi. Ia membuka kotak kayunya, menatap ketiga jarum yang kini bersinar redup. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia menyentuh satu persatu jarum itu, membisikkannya doa-doa kuno yang pernah diajarkan sang kakek. Kemudian, ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, dan menutup mata dengan damai. Esok paginya, para relawan menemukannya sudah tidak bernyawa, tersenyum dengan tenang, dikelilingi cahaya pagi yang masuk dari jendela bambu. Kabar kepergian Ryan menyebar seperti ledakan haru. Dunia berduka. Presiden menetapkan hari itu sebagai Hari Kemanusiaan Nasional. Nadia menangis histeris di depan pusara Ryan yang sederhana namun penuh bunga dari rakyat kecil. Surya berdiri diam, menatap nisan itu dengan air mata tertahan. Di bawah batu nisan tertulis kalimat yang Ryan minta sendiri sebelum pergi. "Aku bukan tabib, aku hanya manusia yang tak tahan melihat manusia lain menderita." 1 tahun berlalu, dan warisan Ryan terus tumbuh. Klinik-klinik titik kehidupan menjamur di seluruh Indonesia. Para penyembuh muda dilatih bukan hanya dengan ilmu medis, tapi juga dengan hati. Di setiap klinik, tergantung foto Ryan sedang tersenyum sambil menggenggam jarum, sebuah simbol perjuangan tanpa pamrih. Dunia luar kini mengakui pendekatan holistik Indonesia sebagai model penyembuhan masa depan. Dan di halte tua tempat Ryan dulu duduk mengemis,
Kini berdiri sebuah patung kecil, patung seorang lelaki sederhana yang duduk memeluk kotak kayu, menatap ke langit. Di bawahnya tertulis satu kalimat abadi. Dari trotoar ia datang, dan dari trotoar pula ia mengubah dunia.